Selamat malam, 31 Agustus 2025. Kita ketemu lagi di IG Live hari Minggu ya. Malam ini kita akan ada giveaway ya. Giveaway dari buku ini, teman-teman boleh nanti yang dapat giveaway-nya boleh pilih satu buku Fibonacci. Berarti boleh pilih antara buku Fibonacci yang kedua atau buku Fibonacci yang pertama. Jadi nanti yang dapat giveaway-nya boleh milih tuh mau yang mana, mau yang pertama atau mau yang kedua. Ya, gitu ya. Oke. Semoga Ci di sana aman teman-teman. Walaupun semalam saya nggak bisa tidur ya karena di daerah ya di lokasi dekat kediaman rumah saya itu dekat polsek ya, dekat polsek, dekat Brimob juga gitu. Jadi tapi puji Tuhan aman, warganya pada berjaga-jaga, terus ada banyak aparat juga yang berjaga-jaga gitu. Jadi ya semalam nggak bisa tidur bener-bener. Terus dengar suara jam berapa ya, jam 1-an ya, itu dengar suara petasan gitu. Jadi ya gitu ya, sehat-sehat ya teman-teman, juga sehat-sehat kan ya. Iya kita dengan keyakinan masing-masing pasti pengen pasti punya wish yang sama, yaitu pengen semuanya selamat baik-baik aja. Tapi kita lihat IHSG-nya ya besok ya teman-teman ya. Saya sih harapannya kepinginnya pasti yang terbaik ya, pasti selalu pengen yang terbaik, nggak ada orang kepengen yang buruk tuh, nggak ada gitu ya. Kepengennya pasti yang terbaik. Harapan saya sama IHSG juga kalau ditanya harapannya pasti mau yang baik, tapi kita sekarang lihat ya IHSG-nya seperti apa ya. Saya flip dulu ininya. Oke, gini ya teman-teman, jadi ini IHSG malam Mason. Saya udah bikin feed juga di Instagram ya. Kita lihat dulu ya sejarahnya, kita lihat dulu perjalanan IHSG. Jadi kalau dari swing yang terakhir, anggaplah dari sini ya, dari sini nih, ini dari bulan Juli, sekarang bulan Agustus, berarti sepanjang Juli sampai akhir Agustus berarti 2 bulan ya. Dari sini di kisaran 6.700 sudah naik bikin all time high di 8.000. Kita sama-sama objektif aja ya, ini bukan harapan. Jadi saya akan bicara di sini secara objektif. Udah naik dari 6.700 sampai ke 8.000. Berarti dalam 2 bulan ini naiknya udah tinggi dong ya. Betul ya teman-teman. Oke. Jadi biasanya kalau kita lihat dari dulu abis naik kan langsung turun, disusul sideways terus turun. Itu kan siklus yang selalu berubah. Ya, teman-teman. Jadi selalu naik turun. Nah ini udah habis naik ya, kira-kira selanjutnya adalah ya kita tahu bareng-bareng, habis naik turun ya naik, kira-kira gitu. Di tengah-tengah itu ada pause sementara yaitu sideways. Nah ini yang pause sementaranya ini teman-teman yang kemarin ya, yang kita lihat di kotak yang kuning ini ya. Dari 15 Agustus sampai terakhir berarti 2 mingguan. Oke, sekarang kita bicara dari segi analisis teknikal. Oke ya. Ini area 8022 ini ya, kan kemarin all time high-nya di tanggal 28 Agustus itu di 8022. All time high itu adalah harga yang tertinggi yang pernah dicapai ya. Tertinggi yang pernah dicapai itu 8.022, tapi penutupannya itu pada hari itu ada di level 7.952. Jadi all time high itu yang pernah dicapai di 8.022. Oke. Nah, sekarang
kita lihat dari sejak yang pertama 8.017 di 14 Agustus sampai di 8.022 itu sekitar 2 minggu, dan market ini bergerak nggak kemana-mana di rentang itu aja. Kalau dari sisi analisis teknikal, area ini tuh bisa diukur. Nah, diukurnya itu pakai Fibonacci. Jadi ini yang kenapa saya jatuh cinta sama analisa teknikal dan jatuh cinta khususnya sama tools Fibonacci ini, karena Fibonacci ini bisa kasih gambaran ketika market bergerak lebih tinggi daripada yang sebelumnya, dia bikin all time high. Kita tuh bisa dikasih gambaran, dikasih secara visual, hitungan kemana arah market selanjutnya. Kira-kira kita bisa dikasih hitungan tuh kira-kiranya kemana. Nah, ini area Fibonacci-nya teman-teman bisa lihat di sini 7996 ini 2618. Nah, ini adalah rasio Fibonacci. Apa ya? Kayak keramat lah kira-kira gitu kalau udah nyampe di Fibo ini gitu ya, yang belakangnya 618 gitu ya. Nah, beberapa area Fibonacci juga udah bergerak di sekitaran ini 7933, 7966. Jadi kita bisa tahu bahwa di sekitaran itu tuh ada ukuran Fibonacci gitu ya. Jadi bisa lebih berhati-hatilah. Nah, terjadilah kemarin seperti ini ya, waktu 8.022 terus penutupannya seperti ini. Saya sempat bikin Instagram story, sempat bilang bahwa aduh, penutupannya kurang cakep ya, saya bilang gitu ya. Nah, besokannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman bisa ngelihat, jadi ini membentuk pola yang namanya double top. Jadi kalau di buku yang kedua, di buku Fibonacci yang kedua, tentu isi buku Fibonacci yang pertama yang ini dan isi buku Fibonacci yang kedua tentu berbeda dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, kalau di buku Fibonacci yang kedua, dia akan membahas juga tentang chart pattern. Hanya sekilas Fibonacci dan chart pattern. Hanya sekilas, yaitu bagaimana mengukur chart pattern dengan menggunakan Fibonacci. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini ada double top. Ya, ada pola chart pattern double top dengan neckline di sekitar 7835 gitu ya. Nah, kemarin pas hari Jumat itu ya. Ini kan market, kalau lagi market berjalan, ini kan candle-nya masih bisa bergerak turun naik ya. Nah, itu tuh kemarin itu hari Jumat itu sampai menyentuh level 7765. Nih, 7765 kamu bisa lihat ya. Nih, 7765 itu nih ya, di area Fibonacci juga nih teman-teman. Ini kenapa yang bikin ya itu bukan dukun, bukan apa, ini hanya matematika. Nyampe di sini dan ditutup mendekati kembali ke 7835. Jadi kalau dilihat gitu ya, apakah pola ini terkonfirmasi? Masih tipis-tipis ya. Kalau ditutup di bawah 7835, ditutupnya sih di 7830. Jadi di pas di leher, pas di neckline-nya. Jadi pola ini terkonfirmasi ketika ditutup di bawah 7835. Iya sih, dia ditutup di 7830, teman-teman. Jadi kalau melihat kayak gini, targetnya di mana? Targetnya ada di sekitar 7650 ya. Jadi apakah besok IHSG ini bisa merah nih? Potensi itu terbuka lebar, apalagi ditambah dengan sentimen 2 hari belakangan ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya besok melemah, kemana? Kira-kira kakinya 7750, 7650 ini dulu gitu. Nah, apabila ada rebound, dia akan menguji 7835 lagi, dan ada di sini area window. Jadi kalau misalnya ada rebound, ya ke sini. Nah, tapi di sini itu ya ini area resisten gitu ya, teman-teman. Teman-teman yang ada di grup Happy Trade Investor sudah berminggu-minggu ikut Zoom ya, kita belajar analisa teknikal tiap minggu sedikit-sedikit gitu ya. Mudah-mudahan udah mulai paham gitu ya. Nah, jadi kalau besok ditanya apakah IHSG melemah, potensi itu ada, dan kira-kira kemana tangga-tangganya, kira-kira di sini gitu ya, di 7757, 7650 up
Terus jaminan nggak kalau misalnya sampai di sini berhenti? Kita nggak bisa lihat, apalagi dengan sekarang kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ya orang yang mau naruh duit di sini juga akan was-was ya kalau misalnya situasinya seperti ini gitu. Jadi ya kita lihat step by step. Tapi dengan Fibonacci kita bisa melihat tangga per tangga kira-kira pergerakannya seperti apa gitu ya. Ini untuk IHSG dulu. Kalau ditanya harapannya, tentu saya harapannya maunya enggak. Tentu harapan saya maunya enggak merah gitu ya. Tapi kan kita harus selalu siap dengan segala resiko, dengan segala skenario. Kira-kira begitu ya. Oke, sekarang kita mulai ke saham. Jadi nanti sebelum IG Live ini berhenti, saya ada giveaway ya, buku Fibonacci. Nanti yang menang tinggal pilih mau buku yang pertama atau yang kedua. Oke, kita lihat. Ini kebetulan pas buka ini wifi, kita langsung ini aja bacain ya. Jadi ya. Sama juga kalau teman-teman lihat ini juga ada potensi double top, bener ya? Ini ada double top lagi dengan neckline di sekitar 2450. Oke, jadi tangga pergerakannya si WiFi ini 2590 adalah support, bila ada rebound maka akan menguji 2890. Tapi kalau misalnya pelemahannya berlanjut dia akan menguji 2450 ya, 2450. Ditutup di bawah 2450 maka targetnya ke sini gitu, ke 1980. Ini target waktu dia kemarin right issue ya kan, di areanya seperti itu ya. Oke, hari ini biasanya udah banyak yang ngetik bahas saham ini kayaknya Firman nih langsung view-nya ISAT. Oke, kita langsung lihat ya view-nya ISAT ya. Oke, ISAT. Oke, teman-teman, coba deh kita sekarang ngobrol aja ya. Kalau teman-teman ngelihat kayak gini, menurut teman-teman potensinya utara apa selatan? Coba kita ngobrol aja deh, santai ya malam ini ya. Kayaknya dari kemarin jantung udah capek deg-degan. Kalau menurut teman-teman melihat chart kayak begini, potensinya lebih ke utara apa ke selatan? Oke, ya saya masih pilek dari minggu kemarin kan, waktu IG Live tuh nggak sempat sampai habis ya. Oke. Gimana? Ntar saya lihat komen dulu. Selatan ya. Oke. Ya, kalau kita lihat kayak gini ya. Kita lihat lebih banyak ke selatan ya. Jadi sama kayak kita lihat IHSG aja. Apalagi kalau kita pakai moving average, di situ kita juga udah bisa lihat ya sinyalnya itu dead cross. Jadi yang tanya ISAT gimana, probabilitasnya lebih besar untuk melemah ya. Melemahnya kemana? Sampai di sini kalau kita lihat ini ada di 1940 ya. Jadi pergerakannya rentangnya di sini gitu ya. Itu untuk ISAT. Terus kita lihat Raja. Oke, habis Raja kita ngintip Ratunya sebentar ya, karena saya sebenarnya mau bikin konten Ratu, sempet nggak ya, saya lupa. Tapi ya
ada pola juga. Kayaknya nggak sempet deh saya bikin, udah keburu deg-degan iniin yang kemarin sih ya. Oke. Untuk raja ada support di 2470 ya. Kalau ditutup di bawah 2260, raja berpotensi melemah menguji support berikutnya 2080 dan di area ini ya. Jadi raja seperti itu ya. Kita lihat ratunya sebentar. Ini minggu lalu itu sebenarnya saya mau bikin konten ini cuman bener udah tuh ya. Jadi ratu ini ada pola namanya in head and shoulder juga triangle ya. Sempet deh saya bikin konten ini, sempet kok ya. Oke. Dan udah gini, targetnya ada di 5000. Tentu di dalam perjalanannya ada turun naik ya, jadi ya gitu. Ratu ini kalau ada penguatan akan menguji 6250, tapi ya arahnya masih ke sini. Oke. Lanjut Toba ya. Jadi mostly teman-teman karena mamahnya si IHSG-nya itu sekarang di potensinya melemah ya, anak-anaknya kira-kira kayak begitu, kira-kira ya. Oke, Toba udah sampai di sama, lihat teman-teman area Fibonacci-nya. Nih bisa kelihatan ya tuh. Area Fibonacci-nya 2618 di 1365. Jadi dengan bentukan seperti ini potensi ada menguji, kalau melemah menguji support 1040, resisten 1365. BRMS. Oke, BRMS area 500 itu adalah area resisten ya. Juni 2025 juga di situ. BRMS area support 470, 460, 448 ya. Ini support ya. Resisten 482, 490 gitu. Jadi kemarin Jumat itu yang jualan sama yang beli tarik-tarikan sih ya, jadi sama-sama kuat. Nah ini lagi menggelantung di 470, kira-kira begitu ya. RMS 470, 460 support dia masih ada di sini gitu ya. Terus ADI, wah mantap lagi nih ADI Karya malam. Lola ya. Oke, Adikarya support 256. Saya coba gambar ininya ya. Pas sih di area support, tapi belum ada. Nah tuh ya, area-area ini adalah area-area supportnya nih 256. Kalau ada penguatan 276 yang akan jadi resistennya ya untuk Adikarya. MTEK Lola ya. Oke, MTEK support 1190, resisten 1360 ya. BES oke, saya ukur dulu. Tapi di BES itu ada bearish harami. Bentar ya, BES ini teman-teman kalau lihat BES ini
major trendnya itu downtrend ya. Base ini major trendnya itu downtrend dan harga tertinggi di 124 ini udah di level resisten dari major trend lainnya gitu ya teman-teman. Bentar saya ukur, ini belum diperbaharui. Oke, jadi 136 ini adalah area tuh. Ini adalah area resisten. Jadi kalau ditanya base gimana, ya berpotensi melemah. Di sini ada bearish harami. Jadi kalau ditutup di bawah 110 potensi menguji 105 sampai 99 ya. Ini untuk base. Terus IMJS Oke, IMJS aduh lola ya. Ini IMJS sebentar. IMJS juga tren majornya ini turun ya. Bentar ya, itu IMJS seperti ini. Jadi area 334 ini jadi area resistennya. Bentar ya, ini belum digambar, jadi saya harus ngegambar dulu. Oke. Ya. Support di 224, 208, 196 ya. Itu untuk IMJS. PTPP kena resisten nih teman-teman. PTPP majornya kan downtrend, ini kena resisten, jadi seperti ini 358, 324 ya untuk PTPP. AMRT ini weekly loh AMRT nih. AMRT bergerak di rentang Fibonacci ini 2410, 2140, ditutup di bawah 2140, potensinya ke sini ya. Ini untuk AMRT. Oke. BBCA. Oke ya, kita masuk ke Big Four ya. BBCA sayangnya ditutup di bawah 8250, maka BBCA ada potensi menguji area support 8000, 7800, 7525. Iya Chandra, ini BBCA. Kita akan bahas Big Four, berarti kan BBCA, BBRI, BBNI ya. Oke, ini BBCA udah ya. Kita akan lihat BMRI. Oke, BMRI masih bergerak di rentang
5.550 sampai ke 430. Ini adalah area target dari double top yang terbentuk di BBRI. Jadi resisten BBRI, resisten kuat tuh 5250. Saat ini di 4730. Dengan bentukan formasi seperti ini, ada potensi untuk BBRI menguji area support 4530 ya. Ini untuk BBRI. Ya, begitu, masih tertekan ya, padahal minggu lalu dibilang strukturnya lebih baik. Semoga ketika minggu depan BBRI misalnya ada pelemahan, dia tidak ditutup di bawah 4530 untuk menjaga tren pembalikan arahnya ya. BBNI sekarang 4260, saya ingat banget nih 4260. Oke. Berarti BBNI ini ada resisten di 4.480. Ini udah sampai resisten, berarti ada potensi menguji 4260. 4260 ini area pentingnya ya buat BBNI. Jadi kalau dia ditutup di bawah 4260 ada potensi menguji 3940 gitu ya. Satu lagi sekarang BBRI. Oke, ya teman-teman lihat ini garisnya udah dibikin dari kapan tahu. Jadi begitu pas kok ada sentimen, ada whatever gitu ya, price discount everything. Tapi di sini garis trendline ini dan Fibonacci ini udah terbentuk, udah diukur dari kapan tahu. Sampai di 4080 ini adalah area resisten, membentuk candlestick yang seperti ini, menandakan adanya potensi pelemahan. Sekarang masalahnya pelemahannya kemana gitu ya. Berarti dia akan bergerak di rentang ini 4080 sampai 3660. Selama masih bisa bertahan di atas 3660, kita masih bisa lihat uptrend yang terbentuk dari sejak Maret itu terjaga. Nih ya teman-teman, lihat ya gambarnya seperti ini tuh. Nih, ini maksud saya. Dia membentuk higher high, higher low. Jadi selama dia masih bisa bertahan di atas 3660, masih ada potensi untuk dia kembali menguat lagi. Hopefully, boleh dong ya. Hopefully, kita masih berharap mah boleh aja ya. Hopefully ketika penurunannya nanti dia masih bisa terjaga di sini. Gitu ya teman-teman, ini untuk BBRI. Chandra nih yang barusan nanya. Satu lagi Chandra tanya BRIS. Oke. BRIS juga teman-teman yang di grup Happy Trade Faster, semoga kamu udah praktek ya bikin materi kita yang minggu lalu gitu ya. Nah, kamu bisa lihat sendiri teman-teman. Nih, kamu bisa lihat sendiri. Analisa teknikal, price discount everything. Apa yang akan terjadi di harga itu udah kelihatan, segala hal yang mempengaruhi harga itu udah kelihatan gitu di harga itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya. Kalau udah dijelasin juga 2 minggu ini ya. Jadi minggu ini semoga kamu yang nggak ikut minggu kemarin atau masih belum ngegrab minggu ini, ikut lagi kelasnya dan please praktekin satu hal yang simple. Tapi lihat, kita sekali gambar tapi kita ngerti betapa pentingnya hal yang simple di analisa teknikal. Tapi si harga bereaksi di sini nih, kita buka ya daily BRIS teman-teman. Di BRIS ada lihat pattern apa teman-teman di BRIS? Oke. Ya, coba saya scroll dulu. Iya Felis, nanti rekamannya memang saya upload. Iya, minggu lalu tuh uploadnya pagi karena saya sakit ya. Jadi saya sakit minggu ini, sebenarnya saya ambruk di awal-awal minggu, saya sakit ya. Ya nanti saya upload malam ini. Teman-teman cepat aja ya, saya langsung kasih lihat. Ini BRIS di time frame daily membentuk pola ada di sini seperti head and shoulder. Namun ini masih di pinggir bibir ya, di pinggir neckline, yaitu di kisaran 2710 ya, head and shoulder. Kemarin ditutup juga pas itu di 2710. Jadi ada di ini ya, ada tandanya. Jadi ada dia nih dua, antara mau rebound atau mau turun gitu ya. Jadi kalau misalnya dia rebound, resistennya itu di kisaran
2750-an. Kalau mau rebound di 2820 nih resistennya, jadi sempit. Tapi kalau turun ya dia turunnya ke sini gitu. Jadi beris itu lagi di persimpangan ya. Oke. Tadi sampai mana ya? Oke, tadi ada yang nanya WIR ya. Oke, WIR. Oke, kalau teman-teman lihat seperti ini, WIR sedang melemah menguji support di 170 ya. Support berikut 148, resisten ada di kisaran 197. Ini untuk WIR. Jadi ya seperti itu. Kalau sesuatu ada waktunya, ada waktu naik, ada waktu turun. Jadi nggak mungkin naik terus, pasti ada swingnya ya. Lanjut MBMA. Oke, ini juga tertahan di area Fibonacci sempit ya, antara area Fibonacci juga area trendline. Jadi MBMA masih bergerak di sekitaran 408 sampai 444 ya. Ini untuk MBMA seperti itu. Ditutup di bawah 408, welcome ke 372 352. Jadi MBMA lagi sempit iniannya. ITMG. Oke. Oke, saya iniin dulu ya, tadi banyak yang belum ketulis ya. ITMG, wah ini merah ya kemarin. ITMG akan menguji lagi support penting dia di 22.000 ya. 21.900, 22.000 ini jadi support dia. Kalau dia bisa rebound dari 22.000 menguji lagi area 22. Tapi kalau ditutup di bawah 22.000 akan terbuka potensi menguji 21.400. Itu ya untuk ITMG. Cuan. Oke. Teman-teman, cuan ini udah kayak gini ya bentukannya. Nah, tuh. Supportnya ada di 1495. Ya, 1495. Support 1, support 2 ada di support penting di kisaran 1340. Resisten 1630. Ini udah area apa ya? Konsolidasi sih ya untuk cuannya. Kemudian PSAB. PSAB bukan di sini, bentar. Nah, PSAB ya. PSAB area resisten 630. Resisten berikutnya ini kayak gini ya. Jadi ada potensi menguji support 590, 510. Itu ya untuk PSAB. Oke. Terus Antam. Wah, Antam saya tulis panjang nama ya, tuh. Ya. Antam support 2870, resisten di 3160. Ditutup di bawah 2870, welcome ke sini. Ya, itu untuk Antam. BRPT. Nih. Naik. (2170) supportnya, ditutup di bawah 2170, menguji 1940, resisten 2310. BRPT udah
sampai di ini. Sekali lagi teman-teman lihat area Fibonacci-nya ya, sampai target dia akan bereaksi dulu ya. BSDE oke, ini sih jelas ya, kelihatan candlenya begini. Support 1085, support berikut 1020, 970 ya. Ada potensi melemah menguji support. Kemudian CTRA konsolidasi, support 1010 ditutup di bawah 1010 ke 1940 ya. Brand support 8500, resisten 10800. PTRO support di 3400 ya. Ini dia membentuk descending triangle, support 3400, resisten di kisaran 39-an ya untuk PTRO. Coba saya lihat lagi, BMRI dilewatin udah kan tadi ya. Saya baru scroll chatnya. Oke, SRTG Saratoga ya. Saratoga gini kan pergerakannya, lagi pullback aja. Kita lihat ya. Oke. Nah, nih Saratoga lebih kelihatan jelas. Support 1750, resisten 1900. Kelihatannya akan ada konsolidasi dulu untuk Saratoga. ICBP, CDIA, bentar ya. Waduh, berat ini. Saya lihat ini ICBP. Wow. IJBP supportnya masih di 87, 83, resisten 93. JBP nya si potensi melemah sih, ini downtrend berat ya. Ivan CDIA, CDIA gini, ditutup di bawah 1420 ya, welcome 1220. Mina hati-hati nih Mina. Resistennya ada di 218, kemarin udah nyampe ya. Ini nggak liquid kayaknya.
Oke ya, hati-hati minanya. 185 kan sekarang, resisten 198 234, supportnya 169 149 gitu. Brand Lani Suseno baru dibahas tadi ya, jadi yang udah kelewatan nanti nonton rekamannya di YouTube lengkapnya ya. Untung saya nggak bilang untung juga sih ya, kita 2 minggu kan di IG, 2 minggu di TikTok. Di TikTok kan lagi nggak bisa live ya, jadi sementara selama dia belum bisa live, saya live akan di sini gitu. Pegas. Pegas seperti ini. Pegas itu ada area gap yang cukup besar, yaitu di 17.15 sampai di 18 gitu ya. Nah ini Pegas 17.15 ini jadi area resistennya dia gitu ya, agak susah lewat. Supportnya ada di 16.70. Resisten berikut kalau bisa ditutup di atas 17.40, 17.55 baru 16.15 gitu ya. Ini untuk Pegas. Kemudian ada SMBR. Kita lihat SMBR. Ini pola ascending triangle, teman-teman. SMBR ini ada pola ascending triangle. Nih. Tuh, ya. Tapi ini udah ditutup. Berarti targetnya, bentar ya. Kalau nggak kebayang, bentar saya keluarin dulu bukunya. Ascending triangle. Nih. Yang udah punya buku, harusnya ascending triangle itu ke atas, tapi kita harus ingat triangle itu two way pattern, jadi dia bisa ke atas bisa ke bawah. Nah ini jebolnya ke bawah gitu ya. Jadi kalau ngelihat kayak gini, ini saya ngukurnya pakai Fibonacci aja. More or less targetnya kira-kira di ya sekitar di sini gitu ya. Sekitar di itu 220-an. Ini untuk SMBR. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang kan si SMBR ini kan ada support di 276. Jadi dia tertahan terus di 276. Sekarang ini kan dia ditutup di 286, tapi dia nggak bisa naik ke 302. Jadi ini berat nih. 300 ini berat gitu. Jadi kalau dia nggak bisa ditutup di atas 300 ya dia akan bergerak di sini ke sini gitu ya. Jadi gitu ya. Inco ya. Inco kayaknya di sini. Inco kayak gini teman-teman. Jadi dari sejak April tuh dia mencoba nih ya, Inco. Dari sejak April itu kok Lola. Kita lihat dulu Inco-nya ya. Lani Suseno BCA udah tadi. Nanti kamu lihat rekamannya ya. BCA tadi udah dibahas. Big Four Banks tadi udah dibahas. Oke. Jadi Inco itu teman-teman bisa lihat, saya pakai weekly aja. Nah, Inco kan tadi gini gerakannya. Turun. Nah, sekarang dia mencoba untuk naik. Mencoba mengakhiri downtrendnya dan sedang berusaha ya, menapak setapak demi setapak. Dia mencoba untuk tetap bertahan. Selama Inco masih bisa bertahan di atas ini 3630, masih ada potensi ya. Tapi resistennya di 4000. Tapi kalau dia ditutup di bawah 3570
potensinya ke sini, yaitu untuk Inco. Ya, oke, saya jangan sampai kelewatan nih. Kita mau giveaway, oke ya. Bentar, saya baca dulu ini komennya di bawah. PGEO ya. Lucu ya, kayak mau gini. Nah, ini kayak head and shoulder ya teman-teman. Jadi PGEO ini ada support di 14.15, ditutup di bawah ini potensi menguji area-area Fibonacci yang di bawah. Ya ini untuk PGEO. Tuh ya teman-teman ya. Ini neckline-nya. Jadi Sofyan PGEO. Dani juga tanya PGEO, udah ya. Kusuma Raja udah tadi dibahas. Jadi nanti kamu dengar rekamannya ya, yang lengkap ada di YouTube. Oke, kita lihat Unilever-nya. Oke, teman-teman kalau ngeliat kayak gini, ini ada terhalang di area resisten 1800. Potensinya dia akan menguji support 1385 ya untuk Unilever. Yang punya barang, kalau saya trading saya akan keluar dulu kalau saya ya. Oke, best juga tadi udah. Adaro belum ya. Oke, kita lihat Adaro ya. CV Makmur Jaya. Adaro. Teman-teman semua ini ada di Jakarta atau ada yang di luar kota nih? Kayaknya demo kali ini semua rata ya, nggak cuman kita yang di Jakarta ya. Ada yang di Bekasi. Tadi barusan saya dapat info demonya mulai di Bekasi tuh. Oke. Adaro ini masih nggak bisa bertahan ya di atas. Nih tadi kan dia mau mencoba ya bikin uptrend gitu ya, tapi ya dia nggak bisa bertahan di support 1780. Berarti ada potensi menguji area ini lagi 1670, area support ini ya. Support deketnya 1730. Nih kalau bisa bertahan di atas 1730 ada potensi menguat, tapi kalau enggak ya ke bawah gitu ya. Level advokat PGEO tadi udah ya. TPIA ya, IOTF, TPIA sama IOTF. Coba ya, saya lihat IOTF nya dulu ya. Oh gini, kamu bisa lihat ini demo Jumat kemarin di semua kota. Iya, aduh lemes banget asli. Iya, kayaknya kalau yang seumur sama saya, kita semua pernah ngalamin tahun 98. Bener gak sih? Ya, waktu tahun 98 saya masih kuliah di Atma. Jadi masih inget tuh mahasiswa kabur dari jalanan masuk ke kampus saya gitu. Jadi kayaknya ya ilah ngalamin lagi gitu. Oke, IOTF ini ada support di 56 ya. Nih IOTF. Jadi range-nya dia tuh swingnya kayak gitu ya, besar gitu ya. Jadi support saat ini itu supportnya ada di 80 sampai 56. Pergerakannya di rentang ini sekarang gitu ya. Ini untuk IOTF. Iya Ramdoni, rekamannya nanti di YouTube. Habis selesai ini saya akan upload. Oke. Terakhir TPIA, terus abis itu kita ini ya, kita giveaway. Kalau nggak ntar nggak keburu kepotong sama
Ya udah, gimana nih TPIA-nya? Ini TPIA-nya udah tinggal ngikutin lapisan Fibo channel aja. 8125 7600. Nih, udah ada ya. Nih nanti kamu yang dapat buku. Kalau kamu yang milih ini, kamu ada dikasih tahu toolsnya ya. Kamu dikasih tahu tools namanya Fibo Channel untuk bikin ini. Jadi kamu tinggal ngikutin aja gerakan saham kamu kemana gitu ya. Karena ini arahnya lapisannya arahnya ke selatan ya, berarti dia trennya akan bergerak di rentang-rentang itu ya. Yuk, ini udah waktunya udah mepet, kita giveaway dulu. Oke, siap semuanya? Siap. Saya akan milih pemenangnya itu yang saya lihat di layar saya. Oke ya, saya yang pilih ya teman-teman. Jadi please jangan abis ini ada yang kok bukan aku gitu. Ya tenang, saya akan selalu kasih giveaway. Oke, siap? Udah siap semuanya? Siap nih. Oke. Siap ya. Buku Fibonacci pertama saya judulnya apa? Saya punya buku Fibonacci ada 2. Buku Fibonacci yang pertama apa judulnya? Yuk, silakan diketik. Apa judul buku Fibonacci saya yang pertama? Dani Mamora udah, nanti BRPT kamu nanti lihat di YouTube. Udah ada yang jawab nih. Buku Fibonacci saya yang pertama judulnya. Ya. Jadi di sini yang pertama kali jawab itu ini saya nanya dulu nih. Yang pertama kali jawab ini Archen Sielgram. Ini kamu udah di Indonesia bukan nih? Kalau ada di luar negeri nggak jadi ya. Indonesia aja nih. Jadi teman-teman nih jawabannya benar, tapi di layar saya yang jawab itu Archen mana ya tadi? Archen Sielgram. Ya, kamu di Indonesia kan ya? Di Jakarta nih mudah-mudahan. Ya, yang menang jadi Archen Sielgram. Nah, kamu pilih. Nanti kamu DM saya. Kamu pilih. Kamu mau buku yang ini? In Love with Fibonacci. Ini buku yang pertama. Atau mau buku yang kedua? Cara asik belajar Fibonacci. Ya. Jadi selamat buat Archen Sielgram. Selamat. Nanti kamu DM alamat, nomor handphone, karena untuk keperluan pengiriman paket ya. Oke teman-teman, IG live-nya sampai di sini dulu. Stay safe, stay healthy. Mudah-mudahan nggak ada yang ikutan demo ya. Udah di rumah aja. Berdoa baik-baik karena sekarang serem ya. Perintahnya udah main langsung yang tegas gitu dari aparat itu ya. Jadi kita di rumah aja. Besok pray for the best, prepare for everything, kira-kira begitu ya. IHSG tadi kita udah bahas panjang. Sehat-sehat selalu teman-teman, stay safe. Kita ketemu lagi. Untuk yang Happy Trade Faster kita ketemu hari Rabu. Untuk teman-teman semuanya kita ketemu minggu depan di hari Minggu ya. Dadah semuanya. Nanti rekamannya sebentar setelah selesai saya upload ke YouTube. Oke? Ya, bye bye semuanya. Selamat malam.